salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Niwayan Cindy Lesta Pratiwi dengan NPM 20752059. Prodi D3 Akuntansi 1B. Kali ini saya akan membahas neraca lajur atau kertas kerja. Apa sih neraca lajur atau kertas kerja ini? Pada kepo kan? Jadi kalian bisa menonton video ini untuk memenuhi tugas akuntansi pengantar saya. Neraca lajur atau kertas kerja. Neraca lajur atau worksheet adalah kertas kerja atau working paper yang bisa digunakan akuntan untuk mengikhtisarkan ayat jurnal penyesuaian dan saldo akun untuk penyesuaian laporan keuangan, atau kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan neraca lajur dapat mengurangi kesalahan terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Neraca lajur terdiri dari 5 bagian, yaitu: pertama, neraca saldo; kedua, ayat jurnal penyesuaian; ketiga, neraca saldo yang telah disesuaikan; yang keempat, laporan laba rugi; dan yang kelima, neraca. Neraca saldo atau trial balance adalah neraca sisa atau neraca percobaan yang mana berisi daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada suatu saat tertentu. Neraca saldo merupakan titik awal yang baik untuk laporan keuangan. Banyak dari jumlah yang dicantumkan di dalamnya dapat berlangsung disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Neraca saldo disesuaikan. Pada kolom neraca saldo disesuaikan menunjukkan neraca saldo setelah disesuaikan dengan jumlah penyesuaian. Saldonya sudah mencerminkan perusahaan yang sebenarnya. Angka-angka dalam kolom ini diperoleh dengan jalan menambah atau mengurangkan angka-angka yang terdapat dalam kolom jurnal penyesuaian pada angka-angka yang terdapat dalam neraca. Saldo akun-akun yang tidak terpengaruh oleh jurnal penyesuaian langsung dipindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan. Dan ini adalah salah satu contoh neraca jalur perusahaan dagang Polinella untuk periode 31 Desember 2019. Di sini sudah terdapat data dari neraca saldo dan data jurnal penyesuaian. Bisa kalian lihat pada gambar ini. Untuk nomor 1 ada akun kas. Pada neraca saldo disesuaikan sebesar 2065 di debit, didapat dari neraca saldo sebesar 2065 di debit karena pada jurnal penyesuaian tidak ada datanya, sehingga bisa langsung dipindahkan ke dalam neraca saldo disesuaikan sebesar 2065 di debit. Dan untuk nomor 2, ada akun piutang usaha pada neraca saldo disesuaikan sebesar 2.720 di debit. Didapat dari neraca saldo sebesar 2.220 di debit dan pada jurnal penyesuaian sebesar 500 di debit. Karena sama-sama di debit, jadi sama-sama ditambahkan, yaitu 2.220 ditambah dengan 500, maka menjadi 2.720. Dan seterusnya sampai dengan nomor 21 dengan keterangan akumulasi penyusutan. Nah, sehingga mendapatkan total 43.400 di debit dan 43.400 di kredit.
Lalu untuk laporan laba rugi dipindahkan akun pendapatan dan beban, sehingga mempunyai total 9.755 di debit dan 16.900 di kredit. Agar total di debit dan kredit sama, maka 16.900 di kredit dikurangi dengan 9.755 di debit menjadi 7.205 di debit. Jadi total di debit sebesar 16.900 didapat dari 9.755 ditambah 7.205. Dan maka dikredit sebesar 16.900. Jadi bisa dikatakan sesuai atau sama. Lalu untuk neraca dipindahkan selain akun pendapatan dan beban, sehingga mempunyai total 33.645 di debit dan 26.440 di kredit. Agar total sama di debit dan di kredit, maka 33.645 di debit dikurang 26.440 di kredit, sehingga mendapatkan 7.205 di kredit. Jadi 2.000, maka 26.440 ditambah dengan 7.205 menjadi 33.645, sehingga total di neraca, debit dan di kreditnya sama. Sekian dari saya. Terima kasih.